Baik, saya akan share screen. Sudah terlihat di layar share screen-nya? Sudah, Bapak. Ya, baik. Saya full screen dulu. Baik. Saya dapat seperti biasa, saya mendapatkan materi ini dari Bu Estu. Kemudian nanti ada sedikit tambahan informasi ya. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan memasuki satu materi yang sekarang baru ngetren dan mungkin ada di antara beberapa Anda yang apa pernah berjualan secara online atau mungkin sekarang sedang berjualan secara online. Judul dari materi ini adalah memulai bisnis online. Baik. Indonesia saat ini itu menjadi sebuah pasar yang sangat tumbuh dengan sangat cepat dalam dunia bisnis. Ada beberapa penyebab ya. Penyebabnya tentu yang pertama adalah jumlah penduduk yang sangat banyak di Indonesia. Jumlah penduduknya sangat banyak. Kemudian yang kedua, Indonesia itu luas dan banyak pulau-pulaunya. Banyak sekali pulau-pulaunya. Sehingga biaya transportasi itu agak mahal kalau di Indonesia. Kita tidak bisa naik kereta dari Solo sampai ke Makassar. Gitu. Beda kalau kita bicara kondisi seperti di Australia. Itu kan daratan besarnya jadi satu. Jadi bisa besar sekali seperti itu. Karena jadi satu, maka transportasi seperti kereta api dengan mudah bisa dibangun. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia itu sekarang kondang sekali dengan malas bergerak. Jadi kalau bisa dari rumah, kenapa harus datang ke warung? Kenapa harus berangkat ke toko? Nah, kondisi itu, penduduknya banyak, kondisi geografis yang luas dan berpulau-pulau, kemudian orang Indonesia kulturnya itu malas berpindah tempat, gitu ya. Itu menyebabkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu meningkat dengan sangat signifikan. Dulu e-commerce yang terkenal di awal-awal itu mungkin Toko Bagus itu ya. Kemudian muncul Bukalapak, muncul yang lain-lain, ada Shopee, Lazada, JDID, dan lain-lain. Nanti di akhir coba akan kita lihat sedikitlah sekilas tentang pertumbuhan e-commerce di dunia terutama. Kok dimulai dari siapa sih? Baik, data sensus BPS itu industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir itu meningkat 17% dengan total jumlah usaha mencapai 26,2 juta unit. Kalau penduduk Indonesia misalnya sekarang kita anggap 300 juta, maka dalam berapa itu?
26, 1/12 ya. 1 dari 12 penduduk Indonesia itu punya usaha e-commerce atau pernah masuk dalam dunia e-commerce. Pada tahun 2018, e-commerce di Indonesia meningkat seiring dengan semakin banyaknya usaha mikro, kecil, menengah, semakin luasnya jangkauan internet, semakin banyaknya pengguna internet, dan juga jangan dilupakan semakin baiknya. Jadi ekonomi Indonesia semakin baik. Tapi begitu tahun 2019 ekonomi Indonesia jatuh karena pandemi, tapi ada yang unik juga di situ. Sekalipun 2020 kita mengalami masalah pandemi, tetapi ternyata e-commerce di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi pemerintah untuk kemudian memajaki perdagangan elektronik ini. Kalau dulu di awal-awal kan tidak ada itu pajaknya. Karena jumlahnya makin besar, maka pemerintah juga ingin menikmati itu kuenya dengan memajaki. Baik. Generasi milenial itu sekarang itu sudah agak bergeser dari generasi angkatan yang lahir tahun 70-an, tahun 80-an gitu ya. Karena generasi milenial itu lebih cenderung seneng banget membanding-bandingkan, membanding-bandingkan antara satu penjual dengan penjual yang lain. Ini bagus karena kemudian mereka akan semakin kritis. Gitu. Dan juga bagus karena nanti persaingan antar penjual juga akan semakin ketat. Nah, dengan membanding-bandingkan itu, maka mereka akan mencari, ada yang mencari yang harganya murah. Ada yang mencari yang sesuai dengan selera mereka. Dan mereka juga aktif di media sosial. Sehingga kalau mereka mendapatkan sebuah barang yang mereka anggap bagus, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menyampaikan ke teman-temannya melalui media sosial atau melalui secara langsung. Gitu ya. Termasuk Anda mungkin juga seperti itu. Mungkin Anda juga pernah terpengaruh teman. Teman bilang, saya beli ini bagus di toko ini. Kemudian Anda mengikuti, meniru. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa memulai bisnis online? Yang pertama, tentu saja tentukan jenis bisnis yang akan dijalankan. Apakah jualan produk, jualan jasa, kemudian kalau produknya apa, bagaimana nanti kita bisa memastikan bahwa produk itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah menyusun sebuah rencana bisnis sederhana. Ada yang misalnya ya, stok, jadi punya stok gitu. Jadi di rumah nyetok kemudian nanti dijual. Ada yang tidak mau nyetok jadi hanya jadi reseller. Ada yang tidak hanya nyetok tetapi membuat, menyimpan kemudian menjual. Ada yang membuat ketika ada pesanan. Nah, tentu pilihan-pilihan seperti itu nanti akan
menentukan langkah kita berikutnya. Kita butuh ruangan yang luas, mungkin kalau kita akan bikin stok. Tapi kalau kita tidak mau stok, tidak mau menyimpan stok, maka kita tidak butuh ruang yang luas. Kemudian riset pasar. Kita harus mengenal siapa pasar kita, kemudian pembeli itu kemampuannya seperti apa, lokasinya di mana, kemudian berikutnya targetnya siapa. Misalnya kita akan berjualan sepatu kasual gitu, sepatu yang casual. Awalnya kita menyasarnya kan mungkin ke remaja gitu ya, usia 13 sampai 25 misalnya. Nah, perlukah kita kemudian menentukan targetnya? Oh, berarti misalnya ya sepatu saya akan saya arahkan ke remaja yang menjelang dewasa gitu. Jadi sampai usia-usia 20 misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu tentu saja strategi periklanannya itu beda dengan yang sasarannya 20 tahun ke atas. Apalagi yang sasarannya bapak-bapak. Nah, itu nanti akan berbeda. Kemudian platformnya, kita akan berjualan secara apa? Kalau kita berjualan secara online saja, maka bisa jadi kita tidak membutuhkan gudang. Tapi kalau kita berjualan secara offline dan online, atau malah, maaf, kalau kita jualan secara online saja, mungkin kita tidak butuh gudang. Tapi kalau kita berjualan online dan offline, atau malah offline saja, maka kita perlu gudang. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Berjualan online bisa dikerjakan sendiri, tapi kalau berjualan offline mungkin kita perlu teman untuk jaga kios, jaga tokonya. Gitu. Kalau kemudian kita memilih untuk berjualan secara online, tanpa menutup kemungkinan yang offline ya. Misalnya ada juga yang online full atau online offline. Maka kita harus berupaya untuk memaksimalkan fitur yang ada di marketplace itu. Kalau kita jualannya di Shopee, maka ya pastikan bahwa kita memahami bagaimana menggunakan Shopee, kemudian mengoptimalkannya supaya tampilannya bisa cantik, itu sesuai dengan harapan dan menarik. Kemudian jika diperlukan, kita juga bisa membuat website. Nah, dulu jualan online, itu andalannya malah website ketika belum muncul marketplace. Kalau Anda masih ingat, mungkin Anda masih kecil ya dulu. Dulu ada beberapa toko itu yang mengandalkan website kayak Matahari itu dulu pertama kali jualan itu tidak di Shopee, Lazada, Bukalapak itu, tapi pakai web. Kemudian jangan ragu untuk mempromosikan produk di media sosial. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan pasar, memperluas sasaran, maka kita bisa memanfaatkan media sosial. Terutama yang aktif-aktif ya di medsos itu. Karena kan sekarang tidak semua orang yang dulu aktif di medsos, sekarang tidak semuanya masih mau aktif di medsos. Baik, sekarang menentukan jenis bisnis yang ingin dijalankan. Dulu saya pernah sampaikan, bisnis yang paling memberi kenikmatan itu bisnis yang sesuai dengan hobi, karena itu pasti kita sukai dulu. Gitu. Misalnya Anda suka dengan ikan hias, ya bisnisnya yang itu. Gitu. Agak sulit kalau misalnya Anda tidak suka
Maka dengan peternakan, tapi Anda bisnisnya jualan kambing, gitu. Tidak pas, tidak nikmat di awal. Gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Menentukan produk yang ingin dijual akan mempermudah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini bisa dengan memahami ada masalah apa sih di masyarakat. Kita dulu pernah mencoba melihat kan, oh ternyata kebutuhan ketika kita offline, saya sempat offline dulu kan, oh kebutuhan satu kelas itu seperti ini. Oh mereka pengen misalnya di kelas kalian itu, oh pengen sebagian itu pengen jualan batik, itu sebenarnya peluang bisnis itu. Misalnya seperti itu. Nah, saat ini bisnis itu sekarang tidak hanya jualan barang loh ya, jualan jasa juga bisa. Misalnya Anda jadi orang yang mengendorse sebuah produk gitu. Ini menarik juga untuk Anda yang terutama yang masih anak-anak muda itu bagaimana kita bisa membantu orang lain menyebarluaskan informasi tentang produk atau jasanya. Tuh. Bayarannya lumayan juga itu, hanya modal bukan hanya modal ya, bermodalkan omongan yang menarik, penampilan yang menarik, bahasa yang bagus, itu Anda akan bisa menikmati keuntungan dari situ. Gitu. Makanya kemudian kalau memang Anda pengen berbisnis endorsement, maka public speaking itu penting. Cara kita bisa mempengaruhi orang itu penting. Kemudian menyusun rencana bisnis. Nah, ini yang saya harapkan nanti akan jadi tugas besar Anda di akhir semester. Bagaimana Anda bisa mendeskripsikan bisnis Anda? Produknya apa? Dikemas seperti apa? Kemasannya apa? Itu menjadi penting ketika kita jualan produk. Tapi kalau kemudian kita jualan jasa, misalnya jasa bimbingan belajar misalnya. Nah, Anda juga harus menyampaikan produknya bimbingan belajar itu seperti apa, kelebihannya apa. Kemudian Anda setelah itu bisa melihat analisis pasarnya. Anda bisa membuat analisis pasar. Pasarnya seperti apa, targetnya seperti siapa. Ada nggak produk yang sudah ada sebelumnya? Kekurangannya apa, kelebihannya apa? Bagaimana Anda berpikir untuk menutup kekurangan itu. Jadi menampilkan sebuah produk yang baru yang tidak memiliki kekurangan seperti produk yang sudah ada. Dan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, produk dan layanan. Jadi bagaimana kita menjelaskan produk. Oh maaf. Deskripsi bisnis itu penjelasan tentang bisnis kita dulu ya. Nanti akan seperti apa, modelnya seperti apa. Baru kemudian produk dan layanan itu menjelaskan tentang produk yang akan kita jual, jasa yang akan kita jual. Jika perlu sudah sampai ke harga. Nah, sekarang itu kadang-kadang saya heran ya. Ada orang memanfaatkan media sosial untuk jual sesuatu, tapi ditulisi harga DM. Jadi niat dodolan murah. Kenapa harga harus ditutup-tutupi gitu. Mestinya kalau misalnya harganya itu fluktuatif, misalnya apa ya yang fluktuatif. Telur misalnya, kita jualan telur secara online misalnya, ya ditulisi saja harga untuk hari ini dan besok sekian, harga untuk tanggal 7, 8 sekian, harga untuk tanggal 9 baru akan disampaikan
tanggal 9 pagi. Misalnya seperti itu. Jangan kemudian harga kok DM. Kan aneh. Kenapa tidak terbuka sejak awal? Gitu. Makanya saya cenderung menghindari membeli dari orang-orang yang tidak mau terbuka dalam urusan harga. Kemudian rencana pemasaran, strategi promosinya seperti apa? Hanya mengandalkan media sosial, atau tambah leaflet, atau mulut ke mulut, atau endorsement, dan lain-lain. Kemudian perencanaan logistiknya. Kita perlu nyimpan produknya atau enggak, atau sekedar jadi reseller. Nah, ini menarik ini. Uh, dalam Islam itu kita harus sangat berhati-hati dalam urusan ini. Gitu. Jadi kita perlu belajar dengan baik model reseller seperti apa yang diperbolehkan dalam agama Islam. Gitu. Ada kok pembahasannya banyak itu di YouTube itu tentang bisnis-bisnis seperti ini yang diperbolehkan dalam Islam apa, yang tidak diperbolehkan dalam Islam apa. Gitu. Intinya kita tidak boleh berjualan sesuatu yang kita mutunya saja tidak tahu. Jadi kita menjadi reseller, tetapi kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Nah itu nggak boleh. Karena ditakutkan nanti ketika ditanyai kualitasnya, kita tidak bisa memberi gambaran yang benar. Nanti tidak jadi ada unsur penipuan di dalamnya. Nah itu kita harus waspada. Kemudian siapa suppliernya? Perjanjiannya bagaimana? Siapa yang mengirim? Siapa yang menanggung kerugian ketika rusak di jalan dan lain-lain itu perlu direncanakan. Kemudian yang berikutnya adalah rencana keuangannya. Modalnya dari mana? Urusan modal juga harus hati-hati ya. Karena kita dalam Islam itu harus menghindari riba. Itu yang paling penting itu. Kita harus paham kalau kita meminjam dari bank, dari koperasi misalnya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita pinjam itu tidak ada unsur yang dilarang dalam agama. Kemudian biaya produksinya bagaimana, hitungannya bagaimana, biaya pengirimannya seperti apa. Nah itu juga perlu dibuatkan rencana. Berikutnya riset pasar. Dengan riset pasar, Anda akan lebih memahami produk dan juga calon pelanggan. Cara yang biasa dilakukan itu dengan melihat dulu yang sudah ada, yang dijual oleh kompetitor, itu seperti apa. Gitu. Kecuali kalau memang produk kita sama sekali baru ya, kita nggak punya gambaran, kita jadi tidak punya gambaran. Pesaing kita itu seperti apa? Karena pesaingnya belum ada. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kita sudah mengintip pasar, maka kita akan tahu kelebihan, kekurangan, dan peluang dari produk yang kita buat, yang kita tawarkan, atau jasa yang kita tawar. Harapannya nanti kita lihat, oh ada kelebihan orang lain kita tiru, ada kekurangan orang lain kita tutup, gitu. Kita atasi kekurangan orang lain itu. Kemudian sekarang pasarnya. Kalau kita sejak awal sudah tahu pasar kita arahnya kemana, maka promosinya itu lebih mudah. Lebih mudah. Contoh misalnya,
Kalau kita bikin permen, sasaran kita itu remaja, maka kemudian kalau kita bikin iklan, ya bintang iklannya ya yang remaja. Jangan yang bintang iklannya ibu-ibu. Meskipun memang ada beberapa perusahaan yang mengambil langkah ekstrim ketika berpromosi. Itu. Jadi sasaran produknya itu, pembeli produknya itu bapak-bapak, tapi yang diberi promosi yang ibu-ibu. Itu ada. Sasaran promosinya bapak-bapak, tapi yang disasar oleh promosinya adalah anak-anaknya. Itu juga ada. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Baik, tentu saja kalau sasarannya anak-anak, promosinya anak-anak, maka kita harus menciptakan sebuah promosi yang secara psikologis itu menarik bagi anak-anak. Begitu juga dengan remaja ya. Kalau sasarannya remaja, kalau kita bikin iklan ya iklannya yang menarik bagi remaja. Nah, sekarang faktor segmentasi pelanggannya. Kita bisa lihat beberapa hal dari sisi geografis. Usia misalnya. Nah, sasaran kita siapa sih? Kalau remaja ya tentu saja kita harus pikirkan sesuatu yang pas. Produknya pas, promosinya pas, kemasannya pas. Cara beriklannya juga harus pas. Kalau sasarannya bapak-bapak, tentu saja produknya juga produk, cara beriklan, muatan atau isi iklannya itu juga harus pas. Begitu juga kalau kita menyasar berdasarkan gender ya. Pria dengan wanita tentu saja beda itu. Sasaran cara beriklannya, cara menyasar pasarnya itu berbeda. Bintang iklannya juga beda. Kemudian pekerjaan. Bisa juga kita kemudian mencari, menyasar orang-orang dengan pekerjaan tertentu yang cocok dengan produk kita. Misalnya kalau kita jualan truk, gitu ya, jualan truk, maka ya sasaran kita tentu saja adalah sopir truk atau juragan truk. Kemudian pendapatan. Nah, ini juga kita perlu memastikan bahwa pasar kita itu pendapatannya sesuai dengan harga produk kita. Kalau kita menjualnya terlalu mahal, tidak akan laku. Tapi kadang-kadang di sisi lain kalau kita menjualnya dengan harga murah, pasar kadang-kadang ragu. Nah, ini kita harus sangat berhati-hati di sini. Kalau dulu Anda ingat cerita tentang Aqua itu bagaimana mereka menjual sesuatu yang murah dengan harga mahal dan itu menarik. Kemudian gaya hidup. Sekarang muncul pergeseran yang luar biasa di sisi gaya hidup. Dulu orang nggak peduli itu makan, yes makan pokoknya jajan selesai. Tapi sekarang kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa dia harus tahu yang dia makan itu apa, manfaatnya apa. Apa itu maksudnya? Apakah 100% aman bagi dia? Kadang-kadang ada yang menuntut harus organik, tidak pakai bahan kimia tambahan, dan lain-lain. Nah, itu juga menarik sebenarnya. Kemudian status sosial. Status sosial itu tentu saja terkait dengan penghasilan ya. Kalau kita menyasar ke yang orang-orang yang kaya, maka bedakan produknya dengan orang-orang yang tidak kaya. Dulu aku pernah melakukan ini. Jadi untuk yang orang-orang sangat kaya itu mereka jualan aqua itu dalam botol kaca. Tapi untuk orang-orang yang pasaran biasa di toko-toko biasa atau di pinggir jalan mereka menjual produk aqua dalam botol plastik. Nah, yang botol kaca dijual di mana? Di hotel-hotel berbintang. Itu.
Dan karena jumlahnya sedikit, kalau Anda di rumah jumpai ada botol aqua yang beling, disimpan itu. Karena itu barang langka. Kemudian minat atau hobi. Mengetahui minat atau hobi dari calon pelanggan juga bisa menjadi peluang untuk dapat mengembangkan bisnis. Misalnya, kalau di situ contohnya make up ya, saya akan cari contoh yang lain. Misalnya orang-orang yang hobi dengan burung berkicau. Wah. Kemudian Anda melihat, oh di sekitar saya banyak orang senang burung berkicau. Maka kemudian Anda beternak ulat Hongkong itu, maggot itu. Nah, itu juga peluang bisnis itu. Sekarang menentukan platform untuk berjualan. Sekarang tidak ada fanatisme ya, saya lihat ya. Jadi misalnya produk HP tertentu itu ya jualannya di semua toko gitu ya. Bukalapak, Shopee, OLX, Lazada, JDID, mereka jualan semua. Cuma kadang-kadang memang diskonnya pindah-pindah ya. Jadi misalnya minggu pertama diskonnya di Bukalapak, minggu kedua nanti diskonnya di Shopee, seperti itu. Jadi sekarang kalau kita bicara platform marketplace itu semua orang akan bermain di semua marketplace. Mereka berusaha mencari pasar seluas-luasnya. Toh tidak ada larangan kan? Jualan di Shopee sekaligus jualan di Bukalapak. Cuma kadang-kadang kalau platformnya agak banyak, itu ini apa? Banyak orang yang lupa mengecek stok. Itu misalnya tertulis stoknya masih ada sekian, begitu ada yang pesan ternyata ada yang beli, ternyata lu begitu dicek, enggak ada, ternyata sudah terjual di marketplace yang lain. Nah, beberapa kali saya juga mengalami seperti itu, mau beli sesuatu di Shopee, katanya barangnya ada, begitu sudah saya klik, dikabari kalau barangnya nggak ada. Wah, itu kan tidak baik juga. Sebentar, sebentar. Sebentar, saya tak balas WA dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Dulu fitur di marketplace itu beda-beda di awal dulu. Tapi sekarang fiturnya banyak yang sama ya. Banyak yang sama. Fitur, diskon, dan lain-lain itu semua hampir sama sekarang. Yang paling penting adalah memastikan bahwa fitur yang ada, fasilitas yang ada, itu semuanya kita kuasai. Semuanya kita kuasai sehingga kita tahu, oh saya dapat rating sekian, oh saya dapat bintang sekian, oh ada komentar seperti ini, perlu ditindaklanjuti. Oh ada kesempatan, ternyata ada kesempatan gratis ongkir misalnya. Oh ternyata sekarang tidak hanya pakai GoPay misalnya, kayak gitu, itu harus Anda kuasai. Supaya kita bisa memaksimalkan pelayanan kita kepada calon pembeli. Kemudian selain menggunakan marketplace, kita juga bisa membuat website. Website itu ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau yang gratis kan biasanya tampilannya ya apa adanya, tapi kalau bayar itu nanti bisa kita buat cantik, bisa kita buat sesuai dengan filosofi kita. Misalnya kemudian
Misalnya kita kemudian gini-gini, memutuskan bahwa warna khas perusahaan kita itu ya, misalnya adalah oranye, maka kita bisa membuat oranyenya itu tampil lebih cantik, menatanya juga lebih cantik. Gitu. Kemudian website juga bisa menjangkau calon pelanggan yang lebih luas. Kalau ada bahasa Inggrisnya, itu bisa menjangkau calon pelanggan di luar negeri. Bisa dicari di internet juga, dan juga lebih ekonomis. Lebih ekonomis itu maksudnya begini. Kalau kita pakai marketplace itu kan kita membayar sesuatu ya ke si pemilik marketplace. Tapi kalau kita bikin website sendiri, itu kita kan hanya membayar ke developer si pembuat websitenya saja. Gitu. Kalau kemudian sudah kita beli kan itu jadi hak kita. Kemudian website juga karena fiturnya bisa sangat lengkap, sebenarnya bisa jauh lebih lengkap daripada fitur di marketplace. Oke, promosi produk di media sosial. Media sosial itu efeknya luar biasa. Hanya dalam sehari, sesuatu bisa menjadi trending lewat media sosial. Sehingga kalau Anda memang ingin berjualan di marketplace, maka pergunakan juga media sosial. IG, Facebook, TikTok, Twitter, itu kan juga bisa kita manfaatkan untuk berjualan. Kemudian lewat media sosial kita sendiri, lewat teman-teman kita bisa memperluas pasar. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau memang kita menampilkan foto, entah itu di medsos, entah itu di web, entah itu di marketplace, maka gunakan foto yang berkualitas tinggi. Ya, jangan ambil foto orang lain. Nah, ini jeleknya beberapa pedagang itu kan pakai fotonya orang lain. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal. Akan sangat bagus juga sekalipun kita reseller, itu kita punya foto kita sendiri. Itu juga akan lebih baik. Jika perlu ada videonya. Sekarang marketplace kan juga ada itu yang pakai video ya, kayak Shopee itu. Itu begitu kita klik fotonya nanti bisa tahu ternyata ada videonya juga. Kemudian buatlah deskripsi konten yang jelas. Karena sekarang itu pengguna internet itu sebagian besar pakainya HP, ya kalau nulis jangan yang kecil-kecil fontnya, cari yang agak besar. Supaya kalau dibuka dengan HP itu lebih jelas. Kemudian Anda juga bisa bekerja sama dengan influencer. Tapi ya, influencernya yang kira-kira bisa mewakili harapan kita, mewakili kehendak kita. Jangan sampai kita salah pilih, misalnya kita membuat produk yang bernuansa religi, ternyata influencernya di tempat lain mengendorse, minuman keras misalnya, kayak gitu. Makanya kita harus sangat hati-hati dengan yang satu ini. Jangan sampai kita jadi terlihat jelek gara-gara kita minta bantuan influencer yang tidak mampu menjaga image kita dan menjaga image-nya sendiri. Banyak contohnya, tapi saya tidak mau ceritain. Kalau kita kuliahnya di kelas, mungkin nanti kita bisa ngobrol sedikit tentang ini. Baik, sekarang kita akan melihat ada cerita sedikit tentang sejarah toko online.
Sebentar, saya balas WA dulu. Tahun 79 itu penggunaan internet sangat terbatas. Mungkin hanya di kalangan militer, di kalangan antar bank gitu ya. Mungkin di Indonesia saja belum itu ya. 79 di Indonesia komputer mungkin sangat sedikit atau mungkin malah belum ada. Nah, ada seorang inventor. Saya agak ragu ini apakah benar peneliti atau hanya sekedar penemu ya, namanya Michael Aldrich. Tahun 79 itu beliau menawarkan satu bentuk sederhana dari online shop. Jadi dia jualan, terima pesanan dari HP, kemudian dikirim. Dari telepon kemudian dikirim. Belum ada GoPay, belum ada transfer antar bank yang pakai e-banking atau m-banking, belum ada. Tapi waktu itu beliau sudah membuat transaksi dari ke para pembelinya. Itu ada yang pembeli perorangan dan juga ada yang pembeli dalam bentuk perusahaan. Tidak banyak berkembang selama belasan tahun ya, karena internet belum meluas. Baru tahun 90-an itu mulai muncul tuh online shop sederhana. Karena sudah mulai ada pengguna internet secara umum, bukan pengguna internet militer, bukan pengguna internet perbankan. Kemudian tahun 94, Netscape, saya tidak tahu ini Netscape ini masih ada atau enggak, tapi dulu ketika saya belajar internet awal tahun 97-an, itu Netscape itu menjadi salah satu platform penyedia layanan internet yang sangat luar biasa. Tapi kemudian takluk oleh Yahoo, oleh Google, seperti itu. Sepertinya sekarang mungkin sudah tidak ada ini Netscape. Jadi fungsinya kayak Google sekarang gitu ya, mesin pencari, kemudian sama seperti Mozilla itu jadi aplikasi yang digunakan untuk masuk ke internet dan lain-lain. Kemudian 95 muncul Amazon.com, kemudian eBay.com. Nah, pembayaran apa ya, rekening bersama itu baru muncul tahun 98, PayPal namanya. Nah, ini yang kemudian ditiru kan, ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja dan lain-lain itu. Dan ini itu sebagai dompet digital pertama itu membuka mata kita bahwa transaksi tidak harus tunai, tidak harus transfer lewat bank. Kemudian tahun 99 Cina dibuka, pasar Cina itu dibuka oleh Alibaba.com. Tahun 2000 ini yang kadang-kadang menyebalkan dikit buat kita ya. Google mulai pasang iklan. Tuh. Sampai sekarang itu iklannya Google kan tiba-tiba muncul. Kita baca berita itu ngerti-ngerti muncul dan kadang-kadang menutupi konten dan kadang-kadang tidak pantas gitu ya. Kemudian 2004 muncul Shopify, etalase online. Nah, jadi Shopify ini pembuka jalan untuk setiap orang bisa memiliki toko online. Berikutnya
sekarang kita sudah punya macam-macam ya. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dengan dompet digital juga banyak, Anda bisa pilih sendiri. Dan sekarang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Dulu di awal-awal kan dompet digital itu berjalan tanpa legalisasi pemerintah. Nah, makanya dulu ketika saya awal-awal menggunakan Bukalapak atau Shopee, itu saya tidak terlalu percaya dengan dompet digitalnya. Saya lebih cenderung transfer lewat bank gitu. Karena waktu itu tidak ada jaminan kepastian bahwa uang yang kita simpan di dompet digitalnya mereka itu akan aman. Dan saya pernah ngalami itu, saya nyoba nyimpan di salah satu platform itu, ternyata hilang. Enggak banyak sih, hanya 16.000 atau berapa. 16.000 rupiah, loh kok tiba-tiba jadi nol. Waduh. Nah, tapi kemudian sekarang pemerintah sudah membuat banyak aturan terkait dengan hal ini. Kemudian nanti Anda bisa coba baca link yang di bawah itu. Jejak e-commerce di Indonesia waktu ke waktu berawal dari Kaskus. Saya tidak tahu itu sekarang ada nggak di antara Anda yang masih pakai Kaskus. Dulu Kaskus itu kan kasak kusuk gitu ya. Ngobrol-ngobrol ada yang jualan. Bahas sesuatu ada yang jualan. Itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan nego, kemudian transaksi di Kaskus itu. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak, hampir tidak ada mungkin orang yang sekarang masih pakai Kaskus ya. Baik, itu materi kita. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tugas Anda sebentar. Tugas Anda berikutnya adalah silahkan coba untuk membuat kelompok 4 orang, 5 orang gitu ya. Sejak sekarang mulai ngobrol kira-kira Anda akan berjualan apa? Bisa jasa, bisa barang, silahkan. Bisa jasa, bisa barang, silahkan. Kemudian nanti di akhir semester Anda akan diminta untuk membuat rencana usahanya. Besok akan di beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar juga tentang tentang bagaimana sih membuat rencana usaha, memberi gambaran kepada calon investor bahwa usaha saya itu nanti akan memberi keuntungan. Keuntungannya seperti apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Silahkan bersiap-siap buat kelompok 4 sampai 5 orang. Ya gitu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti pas ujian akhir, Anda mengerjakan ujian akhir sekaligus mengumpulkan rencana usahanya itu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Ya kan kami juga ada praktikum kewirausahaan. Nah, itu kebetulan ada beberapa yang berkelompok, ada juga yang Oh ya, individu. Misal kalau kelompoknya itu sama, boleh boleh silakan. dipakai, Pak? Boleh. Kalau Oh, memang sudah ada kelompok di situ, ya silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. tapi itu Pak, ada yang beda kelas gitu loh, Pak. Oh Itu ya, apa tidak masalah? beda kelas ya. Kalau sama-sama saya yang ngajar nggak apa-apa, tapi kalau sama kelasnya Bu Estu kan repot nanti nilainya. Iya kan? Nanti saya tak konsultasi dengan Bu Estu dulu. Yang penting sekarang Oh, Anda siapkan dulu kelompoknya. Mudah-mudahan oh nggak iya, masalah. Pak. Nah, mudah-mudahan nggak masalah. Oke. Misalnya nanti ada yang kelas ini, ada yang kelasnya Bu Estu dalam satu kelompok. Mudah-mudahan nggak masalah. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Silakan.
Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, sejak sekarang coba Anda semakin sering lihat video-video tentang membuka peluang usaha di YouTube, banyak sekali itu. Anda bisa lihat, Anda silahkan sering-sering kalau pas longgar buka e-Shopee, buka e-Bukalapak itu ya. Apa sih, seperti apa sih yang sudah dijual? Ada nggak yang bisa diperbaiki dari situ? Nah, dari situ nanti insya Allah Anda akan dapat ide baru yang fresh, yang belum terpikirkan oleh orang lain, dan yang insya Allah akan memberikan keuntungan bagi semuanya. Gitu. Oke.